Indonesia, Indonesia, Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Baik, teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sinyal saya kali ini tidak dapat oleh Mas Kuatman ya. Sempat kesedot barusan. Tuh kan nge-freeze. Nah, nah, saya izin menonaktifkan video, teman-teman. Oke, saya ingin memberikan satu pantun terlebih dahulu. Ada ular masuk ke gua, air minum pencuci muka, awali pagi hari dengan berdoa, Assalamualaikum, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, cakep. Makasih Kang Alfa. Ya teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Naili dan Bapak Alfa yang sudah bergabung dalam kelas virtual pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang telah semangat nih, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran untuk agenda 2 pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke paparan materi dari agenda 2, kita akan melakukan sedikit refreshment dulu nih teman-teman. Jadi kita akan coba membakar semangat teman-teman dengan beberapa ice breaking tagline yang pernah diajarkan ke teman-teman di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya ingin sapa dulu, semangat pagi. Pagi. Silahkan di-unmute dulu teman-teman semuanya. Semangat pagi. Pagi. Selamat Sar. Disiplin. Halo. Hai. Kuatman. Hai. Halo. Hai, halo. Halo. Hai. Nah, sebenarnya ada satu lagi tagline nih. Jadi kalau melihat sapa teman-teman dengan kalimat mau apa kita di sini, teman-teman menjawabnya dengan cara belajar dan Ya, nge-freeze. Nge-freeze. Bamia nge-freeze lagi. Belajar dan semangat kayaknya gitu. Bamia, halo. Oke, Bamia kayaknya kena nge-freeze mungkin. Bamia. Halo. Nge-freeze. Bamia, memang medan magnetnya Mas Kuatman sangat luar biasa, jadi tidak bisa dipaksakan sepertinya itu. Lanjut, Bamia. Iya ya, kayaknya ini untuk angkatan 3. Karena di gelombang-gelombang saya ingin menyapa seperti ini, Kang. Kalau benar nggak ini? Belajar. Kalau yang lain aman ya, Kang? Di gelombang lain? Oh, di gelombang lain aman. Belajar kenapa dan ya? bersenang-senang. Ya, dan bersenang-senang. Oke, ikuti. Iya. Belajar dan bersenang-senang. Mau apa kita di sini? Belajar dan bersenang-senang. Oke, siap. Aku tanya lagi nih ke teman-teman kelompok 3, mau apa kita di sini? Belajar dan bersenang-senang. Wah, oke. Berarti teman-teman udah siap nih ya dengan energinya untuk belajar sambil bersenang-senang ya untuk melanjutkan sesi agenda 2 ini. Teman-teman kelompok 3, are you ready? Ready. Wah, masih belum ready ini kayaknya. Yang ready baru Mas Kuatman. Are you ready teman-teman kelompok 3? Ready.
Baik. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke paparan materi, saya mempersilakan dulu. Oke, laporan. Tugas tiket untuk menyampaikan laporan. Baik. Selamat pagi semuanya. Duduk siap. Gerak. Salam Latsar. Disiplin. Lapor. Peserta Latsar golongan 3 CPNS LIPI tahun 2021 angkatan 2 kelompok 3 berjumlah 10 orang hadir lengkap siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke. Rekan-rekan, memulai materi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke, istirahat di tempat, gerak. Oke. Ucap salam di ujung pasar. Salam Latsar. Disiplin. Oke. Halo. Hai. Halo. Halo. Oke, rekan-rekan. Kemarin gimana weekendnya? Bisa tidur sejenak? Atau langsung mengerjakan tugas kelompok? Tugas. Langsung tugas, nggak bisa jalan-jalan rekan-rekan. Nyicil tugas. Nyicil tugas, sudah Tugas Mbak kelompok. Widya sudah koordinasikan sejak hari Jumat mungkin ya? Ya, Zoom-nya udah mulai dari hari Jumat mungkin. Iya. Ya. Oke, terus kemarin learning journal-nya bagaimana rekan-rekan pertama kali pakai MP4 ya? Teman-teman langsung dari setelah selesai langsung take atau bagaimana tuh? Bajunya apa perlu dilepas dulu baru dipakai, semua pakai baju putih semua sih kemarin ya? Apa langsung syuting apa bagaimana rekan-rekan kemarin? Konsep dulu, Bu. Istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Kalau learning journal, kalau misalnya nggak pakai baju putih, besok boleh kok. Kostumnya boleh bebas. Ya rekan-rekan ya, biar teman-teman juga enjoy gitu ya. Mungkin teman-teman sambil buka puasa, sambil learning journal di kafe, yang penting suaranya nggak noise seperti itu ya. Ada kemarin yang seperti Mas Kuatman itu, benar-benar apa namanya, menyimpan tenaga itu syutingnya kayaknya sebelum buka puasa ya Mas Kuatman ya kemarin ya? Kayaknya ada suara azan apa Sesudah gimana? puasa, Bu.
Oh, justru setelah buka puasa. Tag-nya setelah taraweh. Oh, setelah taraweh. Justru pas setelah taraweh ya. Kayaknya ada Iya. suara-suara azan apa suara apa gitu loh, saya dengar gitu. Berarti berapa kali ngambil tag-nya kemarin? Sekali. Banyak, Bu. Padahal Mas Kuatman kemarin saya lihat di learning journal-nya agak menghemat energi tuh kemarin ya. Jadi pembukaan, setelah itu PPT. Ya. Iya, karena tag-nya berapa kali nggak jadi-jadi, Bu. Jadi ya udah kita masukin PPT. Oke. Kalau yang kemarin saya sempat lihat yang ada yang benar-benar apa? Kayaknya memang baru ya. Ada yang sudah mulai ada atraktif ke teman-teman, sudah agak slow, ada juga yang sudah masukkan unsur musik, ada yang masih belum, seperti itu ya teman-teman, luar biasa sekali ya. Hari pertama teman-teman alhamdulillah semua nggak ada yang lebih dari jam 24 ya rekan-rekan ya. Semua pas ya sebelum waktunya ya. Saya kelebihan kayak Bu 5 menit. 5 Oh, menit Mas, atau sebelum menit. kelebihan ya? Iya, renderingnya Susah. agak lama soalnya. Agak lama. Iya, kemarin saya lihat teman-teman di sini cuman Mbak Yuni doang sih yang kurang dari 5 menit, semuanya 5 menit. Padahal kita kasih nggak apa-apa teman-teman kalau maksimal 5 menit aja supaya nggak mungkin nggak berat dan sebagainya. Ternyata teman-teman sangat antusias sekali ya, lebih dari 5 menit semua untuk kemarin, kecuali Mbak Yuni ya, seperti itu. Kita apresiasi rekan-rekan ya, luar biasa sekali. Saya pikir kemarin weekend sudah bisa istirahat, ternyata langsung tugas kelompok ya. Ini Mbak Widya langsung mengkomando untuk tugas kelompok ya rekan-rekan ya. Oke. Bukan saya sih Bu, Bukan, kita bagaimana? bersama-sama inisiatif. Bersama-sama. Oh, inisiatif bersama-sama. Weekend nih ya. Iya Bu. Nggak ada yang terganggu oleh keluarganya. Di sini yang sudah berkeluarga siapa rekan-rekan? Ada. Saya, Bu. Mas Fauzan. Ya. Mas Fauzan aja, nggak diganggu si Krucil. Apa memang lagi jarak jauh nih sama istri? Enggak bareng sih, Bu. Ya, bagi waktu aja sih, Bu. Oke. Kan tugasnya juga nggak begitu berat ya rekan-rekan ya. Coba dibandingkan sama kelompok lain. Itu teman-teman tuh memang kita kemarin inisiatif sudah satu kelompok aja ya. Yang penting bagus hasilnya satu kelompok aja ya. Jadi memang di hari ini kita hanya juga terbatas waktu ya rekan-rekan ya. Hanya dengan 2 JP saja. Jadi mudah-mudahan kita nggak makan waktu dan sebagainya ya. Oke rekan-rekan, untuk yang pertama saya persilakan Pak Alfa untuk memberikan ruh pada learning journal-nya. Monggo Pak Alfa. Oke, baik. Makasih Bu Naili. Halo. Hai. 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 Halo. Oke, baik. Terima kasih. Selamat bertemu setelah kita tidak bertemu selama 1 minggu ya. Karena kita memang melewati 1 minggu gitu, 1 hari minggu yang kita lewati. Saya masih bahagia, senyumnya Mas Fit luar biasa ya. Ini di Bali kan? Posisi di Bali kan? Di Bali. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Oke, learning journalnya saya dan Bu Naili dan mungkin Mbak Mia dan Pak Mas Jajuli juga sangat menikmati apa yang disajikan oleh rekan-rekan ya. Betapa LIPI mulai bertanya saya, apakah LIPI sedang meng-hire YouTubers atau sedang meng-hire content creators gitu ya. Sepertinya ini yang mulai terjadi, atau memang jangan-jangan kita ini sebenarnya siap menjadi itu semua. Jadi ASN yang multi talent begitu kira-kira ya. Oke. Dari catatan saya, 10 orang ini adalah punya kecenderungan semuanya sepertinya otak kiri yang agak dominan, begitu ya. Runut, begitu terus ya, tipikal anak MIPA lah, tipikal anak MIPA yang ya menggunakan anak tangga yang secara bertahap begitu ya. Karena di agenda 1 kemarin saya melihat ada keliaran berpikir begitu ya. Nah, kalau di sini tipikalnya agak sama begitu. Saya ingin cek dulu sebenarnya ini apakah memang betul atau tidak. Coba angkat tangannya. Buka mic-nya dulu, buka mic-nya, unmute dulu. Oke. Baik, angkat tangannya terus satukan.
Oke, yang di atas tangan kanan, tangan kiri. Kanan. Kanan. Ada yang kiri nggak? Saya tanya. Saya kiri. Nah, Mas Tri agak ada kiri ya. Nah, sebenarnya harusnya Mas Tri lebih dominan juga keliharannya, tapi sepertinya masih runut seperti anak MIPA ya, karena mungkin dihabituasi selama kuliah. Jadi kalau yang kanan semua, memang Anda itu adalah otak kiri gitu. Sekarang coba pindahkan. Nyaman nggak? Enggak. Enggak. Balikin lagi. Nyaman. Pindahin lagi. Oke, di kiri yang di atas. Ayo terus. Nyaman nggak? Enggak. Ditolak ya, ada yang ditolak. Oke, baik. Biasa Nggak apa-apa. Artinya hipotesa saya secara cocokologi, karena belum dites secara betul, secara klinis. Anda kecenderungannya adalah memang otak kiri. Walaupun Mas Tri tadi sepertinya tangan kirinya juga di atas, tapi mungkin habituasi selama kuliah di di bidang ini yang sangat positivism lah ya, orang MIPA itu kan cenderungnya begitu, karena dia selalu menguji hipotesis gitu ya, tidak melihat keliaran yang terjadi. Oke, beberapa catatan saya, ada satu chemistry yang agak mirip, itu adalah antara Zahra dan Mas Kuatman ya. Zahra dan Mas Kuatman kok tipikal learning jurnalnya mirip, apakah janjian atau memang getaran yang sama atau frekuensi yang sama, saya nggak tahu gitu ya. Kalau Mas Kuatman memang wajahnya ada terlihat tadi yang seperti Mbak Naili sampaikan, ada tricky, kepotong-potong dengan slide, kepotong-potong dengan video gitu ya. Nggak tahu apakah memang Mas Kuatman ini seorang introvert, saya tidak tahu seperti itu. Tapi kalau Mbak Zahra muncul cuman kecil gitu ya. Apakah Mbak Zahra ini memang kecil di antara yang besar atau besar di antara yang kecil? Saya juga ingin tahu gitu kenapa. Tapi dua-duanya ini apakah dalam punya pengalaman sebagai guru begitu? Saya juga jadi penasaran. Bukan guru? Pernah mengajar? Dulu pernah jadi asisten praktikum, Mbak. Jadi sering ngajar. Oke, asisten praktikum ya. Jadi terlihat harus ada alat bantu itu dengan slide. Kalau Mbak Zahra nggak ada? Aman? Saya pernah jadi asisten praktikum juga, Pak. Cuman kalau ngajar yang kayak gitu nggak pernah sih. Belum pernah. Oke, baik ya. Terus saya kemudian beralih di Widya. Widya nih santai, dibuka dengan akhirnya Anda bisa lihat wajah saya ya, gitu kira-kira. Setelah kemarin cuman suara saya. Oke. Jadi Widya ini sangat luar biasa, percaya diri bahwa banyak fans yang melihatnya, begitu. Terus kemudian akan melihatnya. Dia santai banget di awal, tapi ketika di akhir dia mulai kayak dikejar-kejar materinya gitu ya. Oke, itu saya melihat di sisi Mbak Widya, tulisan sudah lumayan bagus, narasi sudah mulai oke. Di akhir aja yang agak sepertinya dikejar 5 menit, baru inget dia 5 menit gitu kan. Betul Pak, pasti timernya itu loh udah. Oke, itu saya lihat juga yang Mas Tri juga sangat luar biasa ya, tulisannya rapi gitu. Cuman kalau yang Mbak Widya dan Mbak Widya mungkin pendalaman belum muncul ya, belum muncul secara detail gitu. Mas Tri tulisan bagus, pembawaan bagus, dan terlihat sangat percaya diri lah begitu dengan apa yang akan disampaikan. Cuman pendalaman kurang tajam Mas gitu ya. Pendalamannya kurang tajam lagi, nanti lebih tajam lagi. Itu yang saya lihat dari Mas Tri. Dan Mas Tri sepertinya sangat ditulis, matanya liar ke atas nyari tulisan apa enggak gitu. Saya juga agak lihat gitu. Dia sempat ini gimana gitu ya, agak disimpan di depan ya tulisannya ya. Iya Pak, jadi sambil ngerekam sambil ini sih dikonsep dulu kan. Ya, betul. Karena terlihat bacanya itu ada ketika yang Mas Tri ini udah yang mana kalimatnya gitu. Dia agak ada lupa itu. Ya saya melihat itu, terus kemudian saya tidak menyangka lagi selanjutnya yaitu dengan Mbak Ida. Nah, Mbak Ida sebenarnya bertuturnya luar biasa ya. Cuman suara kurang kencang begitu ya. Pengembangan sebenarnya sudah muncul. Cuman
Mbak Ida tuh intonasi terlalu lempeng. Jadi saya melihat Mbak Ida di laki-lakinya itu Mas Fauzan, begitu ya. Posisinya jadi intonasi lebih dibuat lagi agak biar ada orang yang mendengar itu tidak ngeflat gitu ya, Mbak. Gitu. Jadi Mbak Ida sudah bertuturnya bagus, tulisannya bagus. Dan Mas Fauzan juga sama flat nih, Mas Fauzan. Apakah memang sudah menikah, terus artinya hidup sudah tidak ada gairah lagi, begitu. Sudah selesai sampai di sini. Saya juga tidak melihat detailnya. Santai banget ya. Saya menikmati juga rak sepatu di belakangnya, gitu. Sambil saya lihat apa aja yang ada di belakangnya, begitu. Mas Fauzan perlu intonasi, gitu, karena kalau terlalu flat itu mudah dilupakan. Ya, jadi orang jadi orang lupa ini terlalu flat itu jadi apa yang disampaikan Mas Fauzan dari awal sampai akhir itu tidak ada yang nyantol begitu ya, butuh penekanan di titik yang mana dan seterusnya. Saya pikir di situ pengembangan belum terlihat juga secara detail apa yang sebenarnya ada di ruang pemikirannya Mas Fauzan. Kira-kira di situ ya, Mas Fauzan. Kalau saya sarannya butuh disetrum sedikit biar agak bergairah begitu. Ada gerakan-gerakannya. Terus Mbak Zahra, ini yang tadi saya bilang dengan Mas Kuatman ya. Trik ngajarnya udah cocok tuh jadi fasilitator ya. Coba lihat ke sini. Lihat ke sini gitu kan. Oke, dah di situ Mbak Eta. Ini di luar diam-diam aja, tapi saya sangat suka dengan suara dan runutan cara menyampaikannya ya, Mbak Eta rapi gitu ya. Cuman pendalaman perlu gitu. Jadi terlalu apa yang disampaikan oleh saya dan Bu Naili kemarin begitu. Terus Mas Fit. Wah, ini Mas Fit nih. Saya sangat mengapresiasi Mas Fit sebagai orang dari timur. Urutan SPOK-nya sudah sangat baik begitu ya, karena kalau biasanya di timur itu predikat duluan ya, misalnya kita kemana tah gitu kan. Nah, Mas Fit sudah sangat bagus. Kuliah di mana Mas? Saya di Unipa Pak, Universitas Papua. Wah, padahal sekolahnya di Papua. Saya berpikirnya jangan-jangan kampusnya di Jawa, jadi sudah sangat runut. Biasanya saya kalau ketemu dengan teman dari timur itu ada bahasa lisan di timur yang ke bawah biasanya. Tapi Mas Fit saya lihat tidak begitu muncul. Cuman saya beberapa kali mendengar kalimat banyak pesan. Ada pesan, pesannya begini, pesannya begitu. Terus begitu. Tolong ruang keberanian Mas Fit menyampaikan pendapat dituangkan juga ya. Gitu di situ juga. Bagi saya learning journal itu Anda merespon apa yang dipelajari. Anda mau bertanya juga tidak jadi masalah. Sebenarnya saya masih agak nanggung nih dengan yang disampaikan. Nanti kita jawab di pertemuan berikutnya. Jadi itu sebagai sebuah feedback begitu ya. Kalau kemarin ini karena kelas MIPA saya menganggap sepertinya banyaknya merangkum. Nah, kalau anak sosial itu mengkritisi gitu apa yang kita sampaikan, dia melakukan sebuah counter pemikiran begitu ya. Mas Kuatman juga gitu, menghindar dari sebuah kenyataan. Saya pikir Mas Kuat, tapi Mas Kuatnya menghindar dengan slide seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah Mbak Yuni. Saya akhirnya tahu Mbak Yuni dari mana, dan Mas Fauzan juga akhirnya saya tahu Mas Fauzan dari mana. Medok banget kalau Mas Fauzan ya. Mbak Yuni juga saya jadi tahu Mbak Yuni ini dari mana begitu. Oh iya Pak. Logat Sundanya begitu sangat kental ya. Karena mendayunya itu saya beberapa kali oke ini sedang dari kelas bahasa daerah begitu. Oke, komunikatif, oke, pengembangan sudah agak tajam ya posisinya. Dan yang terakhir adalah Mbak Lutfi, oke, komunikasi dan tulisan sudah sangat bagus. Anda sebagai penutur lumayan saya melihat seperti sedang mendengarkan di Metro TV itu ada acara misalnya melawan lupa begitu ya. Jadi ini kayak cerita dokumenter begitu. Dia sangat bertuturnya sangat bagus. Terus kedua kekuatan suaranya juga sangat jelas begitu. Sebenarnya punya kekuatan suara yang mirip dengan Mbak Eta. Mbak Eta juga sangat clear, cuman
pembawaan aja yang agak berbeda begitu ya. Ada penekanan tambahan dari Mbak Lutfi itu, misalnya data tentang apa ya, kepuasan birokrasi ya kalau tidak salah ya, atau dari UI kalau tidak salah. Nah, yang seperti itu silahkan Anda ditambahkan begitu, kira-kira gitu ya. Jadi Anda mulai berpikir learning journal itu adalah bukan hanya sekedar apa yang Anda dapat, tapi apa yang Anda pikirkan. Makanya saya mengapresiasi proses ini, nggak apa-apa. Nanti seperti pesannya Mas Sujiwo Tejo, dia mengatakan kelas ini di Learning Journal pertama itu kebanyakan pagi, kekurangan senja. Jadi kebanyakan semangat, tapi perenungannya kurang gitu. Apa yang Anda dapat, apa yang Anda inginkan. Kan yang sangat muncul, saya sangat apresiasi ternyata beberapa terkait analogi aneka ini dalam bentuk pohon itu sudah sangat dipahami, dan itu adalah bekal karena 5 modul dipelajari secara parsial. Anda pasti muntah-muntah, jangankan Anda, saya juga mungkin dengan Bu Naili muntah-muntah, tapi bagaimana kita membuat ini secara sederhana begitu ya. Seperti pesannya jadi PNS, dinilai-nilai itu adalah sebenarnya nilai-nilai kesederhanaan. Integritas yang sering kemarin disampaikan, integritas itu akan menjadi terinternalisasi dengan baik kalau Anda sebenarnya menggunakan prinsip kesederhanaan. Ya, kalau kemewah-mewahan dalam berintegritas sepertinya sulit, gitu ya posisinya. Jadi integritas itu akan turun dalam sebuah landasan kesederhanaan. Ya, seperti dulu misalnya di masa dulu bagaimana para pemimpin dan semuanya adalah dalam kesederhanaan. Contohnya adalah yang akan Anda bahas, misalnya R.A. Kartini begitu ya. Bagaimana R.A. Kartini sebagai individunya sebenarnya tidak mau menggunakan RA-nya. Begitu ya. Jadi dia ingin disebutnya Kartini. Baik, kira-kira itu saya evaluasi secara keseluruhan laki-laki mungkin perlu juga ada nuansa musiknya karena Mas Pit terlalu polos, Mas Paujan terlalu polos gitu ya. Di Pak Tri juga mungkin perlulah ada suara musik. Cuman di Mas Kuatman, walaupun saya juga tahu Mas Kuatman sedang menghindar dari kenyataan begitu, itu juga butuh. Nah di yang perempuan memang beda ya, sentuhan perempuan dan laki-laki itu genre itu agak berbeda. Kalau yang perempuan tuh dari awal sampai akhir tuh ada musik begitu ya. Walaupun ada suaranya yang lebih kencang musiknya begitu ya. Mas Kuatman tuh pakai musik, tapi musik dan suaranya lumayan agak sama begitu. Jadi suaranya lebih diturunkan lagi seperti itu. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya seperti cita-citanya Zahra dan teman-teman Bekasi, kita akan menuju Mars begitu ya. Kita akan menuju ke Mars. Oke, tugas yang kemarin sudah disampaikan. Silahkan dipresentasikan. Itu kira-kira Bu Naili, silahkan. Oke, terima kasih Mas Alpa. Nah sebelumnya ada teman-teman yang mau ini nggak, yang mau nyangkal nggak gitu Pak Alpa? Apa sepakat semua nih rekan-rekan? Sepakat sih Bu. Sepakat ya. Bu. Kemarin itu Mas Pit sama Mbak Yuni suaranya agak kecil. Saya harus pakai headset tuh dengerinnya. Mungkin besok gimana ya caranya supaya keras suaranya Mas Pit? Ya, sama Mbak Yuni kemarin suaranya agak kecil seperti itu. Oke. Tapi luar biasa rekan-rekan ya, hari pertama alhamdulillah teman-teman mana puasa ya. Alhamdulillah learning journalnya bisa terselesaikan ya sebagai amanat dari pembelajaran asinkronus. Oke, rekan-rekan ini saya mau nanya ke Mbak Widya nih. Mbak Widya, ini kemarin untuk tugas kelompoknya mengerjakan semua apa? Ada yang nggak ngerjain ini? Semua mengerjakan, kami bikin Zoom meeting. Oke, pembagiannya gimana Mbak Widya? Kemarin ini Bu, kita kan itu ada 3 tokoh yang di ini ada 3 zaman. Itu kita pertama nentuin tokohnya dulu, ada 3 itu. Kemudian kita bagi, ini kan kita bersepuluh. Itu dibagi 3 membahas tentang mengerjakan yang R.A. Kartini, 3 orang mengerjakan yang Ki Hajar Dewantara, 3 orang mengerjakan yang Butet Manurung, dan 1 orang ini Bu sebagai editor dan yang merangkum keseluruhannya gitu.
Oke, terus kemudian sistemnya apa satu-satu ngasih 3 tokoh apa bagaimana Mbak Widya? Apa di spesifik misalnya yang pra kemerdekaan, ini bagiannya ini kelompoknya Mas Pit, Mbak Ida, Mas Kuatman, apa bagaimana? Apa semua ngasih masukan tiga tokohnya siapa aja apa bagaimana Mbak Widya? Dibagi ya Bu. Jadi 3 orang. Nah yang era Kartini itu kemarin Mas Kuatman, terus Mas Fauzan ya, sama Ya. satu lagi Mbak Ida. Mbak Ida Ki Hajar Dewantara atau? Zara. Oh iya, sama Mbak Zahra. Ki Hajar Dewantara itu ada Mas Tri, Bang Yan, Bang Pit, sama Mbak Ida. Kemudian yang Butet Manurung itu ada Mbak Yuni, Mbak Eta, dan saya. Lalu ada tim editor yang luar biasa tugasnya Mbak Lutfi, Bu. Luar biasa ya. Berarti langsung dibagi ya, prasejarah siapa, pra kemerdekaan siapa, begitu ya Mbak Widya ya? Kami kemarin bikin itu Bu, kayak apa sih? Apa ya? Kemarin tuh namanya apa sih teman-teman? Jadi dia acak gitu Bu. Usian roulette. Wheel of Fortune. Nah iya itu. Arisan Bu. Arisan itu Bu. Ya. Oke, berarti langsung ditentukan ya. Ditentukan bersama-sama Bu. Oke ya. Oke, rekan-rekan nanti silakan presentasi ya. Masing-masing presenter perwakilan tokohnya 5 menit maksimal ya. Nanti akan dibahas langsung oleh Pak Alpa. Oke, monggo. Siapa perwakilannya silakan. Saya yang pertama, Bu. Siap, Mas Fauzan. Izin sharing screen ya. Kasih semangat dulu Mas Fauzan biar agak kesetrum. Yuk. Semangat Wus. Oke, silakan Mas. Sudah terlihat ya? Atau belum? Sudah. Oh iya. Mohon maaf sebelumnya ya, sebenarnya untuk sound saya lancar-lancar aja, cuman untuk gambar itu sering nge-freeze aja sih ini. Jadi kalau umpamanya nggak pas gambarnya mohon diingatkan. Nanti disetrum Mas saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tugas terkait liputan virtual tokoh 3 zaman ya. Jadi di sini kita menentukan beberapa dalam pemilihannya itu sebenarnya ingin temanya itu seperti apa sih. Cuman setelah itu kita baru fokus pada ke bidang pendidikan. Jadi khususnya yang dapat memotivasi generasi muda lah untuk kita para calon ASN ini. Nah, kemudian saya langsung saja untuk yang pertama yaitu R.A. Kartini. Jadi R.A. Kartini ini adalah seseorang yang memang sangat fokus di bidang pendidikan ya. Dia berasal dari keluarga konglomerat. Kemudian bapaknya itu kalau nggak salah Bupati Jepara dan istrinya R.A. Kartini juga Bupati Rembang ya. Dan inspirasi dari tokoh yang bisa kita ambil pada R.A. Kartini itu adalah dia sangat peduli sekali dengan yang namanya pendidikan. Jadi dia memang ini sebenarnya ada sejarah juga sebelumnya. Jadi ada tradisi kolot kalau di Jawa ya, di mana perempuan itu istilahnya itu suruh hanya sering di rumah saja. Jadi hanya laki-laki yang boleh mendapatkan pendidikan gitu. Istilahnya pasrah, maka yang perempuan itu hanya untuk melayani suami lah di rumah seperti itu. Jadi dia sebenarnya nggak pengen seperti itu. Dia melihat melihat kebudayaan Barat kok nggak seperti ini. Dan dia sebenarnya juga salah satu orang yang memang menghargai melihat budaya Barat. Kenapa sih perempuan itu bisa setara gitu. Nah, oleh karena itu dia menggembor-gemborkan yang namanya
pendidikan, istilahnya ya karena ketidakadilan inilah dia mendirikan sekolah wanita. Kemudian dia berusaha menggali sebanyak-banyaknya ilmu dari pada saat itu sih Belanda ya. Dia juga belajar bahasa Belandanya, pengen tahu namanya kebudayaannya, tapi tetap dengan rasa dari kebudayaan bangsa sendiri. Jadi dia difilter istilahnya. Dia tetap menilai kritis apa sih yang bisa kita ambil dan yang positifnya seperti itu. Kemudian dia juga ternyata menghidupkan kerajinan tangan. Nah ini sebenarnya bersama dengan saudaranya itu kalau nggak salah ukir-ukiran dari Jepara kan banyak ya ukiran yang paling bagus itu bentuk-bentuknya kayak furniture juga bagus. Nah ternyata banyak permintaan dari Belanda seperti itu. Jadi dia bersama dengan saudara-saudaranya menjualnya. Kemudian pendiri sekolah wanita pertama di Rembang. Jadi sebenarnya Rembang ini rintisan awal. Kemudian ada banyak di Semarang ada, Surabaya, Jogja, Madiun, Cirebon. Dan ini tidak lepas dari suaminya juga sih. Jadi dulu waktu itu R.A. Kartini ini sebenarnya oleh orang tuanya itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi istilahnya kayak gitu. Jadi disuruh melayani suami saja istilahnya. Tapi dia nggak mau tapi karena dia ada rasa berbakti pada orang tuanya, akhirnya dia mengalah, menikah, dan ternyata memang ada hikmah. Ternyata dapat suami yang sangat mensupport keinginannya untuk mendirikan sekolah wanita. Kemudian dia juga aktif menulis, jadi dia punya sahabat pena dari Belanda ya, dan terbit juga habis gelap terbitlah terang. Ini tulisan dia, sebenarnya ini tulisan yang dipublish setelah dia meninggal. Kemudian ini R.A. Kartini sebenarnya juga tokoh yang menginspirasi W.R. Supratman. Jadi gerakan kebangsaan yang sebelum Budi Utomo sebenarnya itu inspirasinya juga dari R.A. Kartini ini jadi dia udah memikirkan sekali persatuan, jadi persatuan wanita, jadi sudah ada bahkan jauh sebelum gerakan kebangkitan nasional itu. Itu kemudian berikutnya, nah apa sih yang kita bisa dapatkan dari tokoh nilai-nilai yang positif dari R.A. Kartini ini? Yang pertama yaitu gigih berjuang. Dia tetap berjuang walaupun ada penolakan dari orang tuanya. Pertama, mendapatkan pendidikan, kemudian tetap sederhana walaupun dia anak dari konglomerat yang bupati juga, dan visioner. Dia jauh melihat ke depan bahwa pendidikan ini sangat penting. Kemudian akhlak mulia juga penting. Ini kan pendidikan agama, di mana orang yang berilmu tanpa akhlak itu istilahnya jelek lah. Masih mending yang berakhlak tapi tanpa berilmu, tanpa ilmu. Akan lebih bagus tapi berakhlak dan berilmu. Kemudian nasionalisme, jadi tetap memikirkan rakyat sekitarnya. Dia sebagai istri dari bupati, kemudian tetap pantang menyerah dan suka membaca dan menulis. Kemudian peduli terhadap kaum wanita. Kemudian sopan santun. Nah ini sopan santun ini terhadap kakak-kakaknya. Kalau nggak salah dia banyak saudaranya ya. Dia tetap menghormati orang tuanya dengan memikirkan keputusan orang tuanya harus menikah duluan. Kemudian tetap toleransi. Nah ini toleransi ini banyak dia ini ternyata punya teman penulis surat-surat itu yang non muslim juga, dari Belanda juga ada, religius. Kemudian cerdas, rela berkorban dan kreatif inovatif. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait R.A. Kartini ya. Dapat banyak sih saya belajar sejarah dari R.A. Kartini ini terkait nilai-nilai ASN yang bisa saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzan ya. Kita langsung ke grup Ki Hajar Dewantara dengan siapa? Saya Bu Ida. Oke Mbak Ida, kita kasih semangat Wus. Mari. Terima kasih. Mas Fauzan mungkin bisa di slideshow.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang tokoh Ki Hajar Dewantoro. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu nama lahirnya bukan Ki Hajar Dewantoro, tapi Raden Mas Suwardi Suryaningrat, karena beliau merupakan cucu dari Paku Alam III. Jadi masih dalam keluarga bangsawan. Tetapi beliau minta untuk berganti nama sejak usia beliau 40 tahun menjadi Ki Hajar Dewantoro. Dengan maksud kenapa? Agar beliau lebih merakyat lagi, lebih dekat dengan rakyat, sehingga beliau ingin menghilangkan gelar kebangsawanan pada namanya. Kemudian untuk tempat tanggal lahir, beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 yang sampai saat ini dikenal sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian untuk riwayat pendidikannya di sini sama seperti R.A. Kartini sebelumnya, yaitu di ELS atau Sekolah Dasar Belanda, yang kemudian beliau melanjutkan di Stovia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra, tapi tidak sampai tamat. Hal tersebut karena ada masalah pada kesehatan beliau. Seperti itu. Kemudian lanjut ke inspirasi tokoh. Di situ beliau termasuk sosok yang kritis dan berani. Jadi beliau berani mengkritik pemerintahan Belanda melalui tulisan-tulisannya. Yang salah satu tulisannya itu berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Di situ mengkritik pemerintahan Belanda seperti apa. Kemudian dengan tulisan tersebut Belanda mengasingkan beliau, mengasingkan Ki Hajar Dewantoro ke Bangka. Kemudian untuk sifat inspirasi yang kedua, di situ beliau bekerja keras dan memperjuangkan pendidikan dengan asas keadilan. Jika Kartini yang dijelaskan sebelumnya itu memperjuangkan pendidikan untuk wanita, tapi kalau Ki Hajar Dewantoro di sini memperjuangkan pendidikan masyarakat Indonesia. Jadi beliau menganggap bahwa semua masyarakat itu butuh untuk pendidikan, tidak hanya bangsa Belanda saja, tetapi juga bangsa Indonesia. Makanya beliau memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia seperti itu. Kemudian juga kesederhanaan dari beliau juga patut ditiru dan beliau rela melepas gelar kebangsawanannya untuk dapat berinteraksi bebas dengan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu beliau terlibat aktif dan menjadi bagian penting dalam mengupayakan berdirinya perguruan bercorak nasional atau yang dikenal dengan Taman Siswa. Jadi beliau aktif dalam beberapa organisasi, tidak hanya di pendidikan saja, tapi organisasi politik yang membangkitkan gairah nasionalisme. Nah, awalnya beliau itu mendirikan namanya Indische Party. Di situ tujuannya untuk membangkitkan semangat nasionalisme pemuda-pemuda Indonesia, tapi sempat ditolak oleh pemerintahan Belanda. Karena alasan tersebut, takut bangsa Indonesia itu bangkit semangat nasionalismenya seperti itu. Tapi meskipun seperti itu, beliau tidak menyerah, beliau tetap lanjut dan mendirikan Bumi Putra. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperlancarkan maksud untuk mengkritik pemerintahan Belanda. Jadi selain lewat tulisan, beliau juga mengkritiknya lewat organisasi Bumi Putra itu. Kemudian setelah itu beliau juga mendirikan Taman Siswa, kemudian pada masa Belanda. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, beliau juga mendirikan Putra. Kemudian sampai pada zaman kemerdekaan, beliau juga menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Nah, pada inspirasi yang kelima itu beliau tidak pernah berhenti belajar walaupun sudah menjadi menteri. Jadi meskipun beliau sudah menjadi menteri, beliau masih lanjut untuk studi S3 dan berhasil mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari UGM seperti itu. Next. Nah, dari cerita di atas, dari profil di atas, nilai-nilai yang dapat diambil dari Ki Hajar Dewantoro yang pertama yaitu kesederhanaan beliau. Jadi beliau itu turun langsung memperjuangkan pendidikan Indonesia dan juga rela melepas gelar kebangsawanannya agar bisa lebih merakyat seperti itu. Kemudian yang kedua, keaktifan dan pekerja keras. Beliau merupakan wartawan yang ulet dan aktif berorganisasi. Jadi setelah beliau menyelesaikan Stovia, tidak selesai untuk pendidikan Stovia, beliau beralih menjadi wartawan dengan tulisan-tulisan untuk mengkritik pemerintahan Belanda seperti itu. Kemudian yang ketiga, nilai patriotisme. Beliau memiliki jiwa patriotisme yang tinggi,
untuk mensosialisasikan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian beliau juga adil dan pantang menyerah. Di situ terlihat dalam perjuangan beliau dalam memperjuangkan keadilan pendidikan di Indonesia. Kemudian beliau juga berani dan kritis. Di situ terlihat dalam kemampuan dia mengkritik pemerintahan Belanda melalui tulisan-tulisannya, dan juga beliau bertanggung jawab, bisa dilihat dari tulisannya yang berdasarkan pada data faktual. Selain itu, beliau juga inovatif, yaitu beliau senantiasa berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kelompok Ki Hajar Dewantoro, bisa dilanjutkan dengan selanjutnya. Terima kasih Mbak Ida. Selanjutnya oleh siapa? Saya Bu, Eta. Mbak Eta. Oke, kita kasih semangat. Wus. Wus. Terima kasih. Maaf ini agak serak-serak batuk ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kelompok saya itu mengkaji tentang Mbak Butet Manurung. Nah, Butet Manurung sendiri itu lahir di Jakarta, aslinya orang Batak. Kemudian pernah bersekolah di Universitas Pajajaran, antropologi dulu, kemudian sastra Indonesia. Keinspirasi dari tokoh sendiri, jadi Mbak Butet ini tuh mengimplementasikan ilmu antropologi dan sastranya untuk kemajuan pendidikan. Aslinya Mbak Butet itu sebenarnya kurang suka mata pelajaran yang arahnya ke IPS seperti itu. Jadi sejarah itu dia kurang suka, tapi setelah dia mendalami di ilmu antropologi, dia merasa mendapatkan kemudahan untuk lebih mengenal Indonesia. Kemudian yang kedua adalah merintis metode sekolah rimba atau yang disebut dengan sekolah rimba. Jadi diawali dengan pertamanya ikut LSM yang bergerak di bidang konservasi, kemudian melakukan pengajaran di Taman Nasional Bukit 12 di Jambi. Nah, beliau itu membuat metode yang khusus karena memang kita tahu bahwa berbeda ya sekolah yang ada di kota begitu dengan yang ada di hutan. Bagaimana cara membuatnya seperti itu. Nah, beliau berhasil membuat sebuah mungkin bisa disebut kurikulum gitu ya, sekolah rimba. Kemudian yang ketiga adalah rela hidup di tengah hutan dan berdampingan dengan orang rimba. Tentu saja karena biasa sudah di kota dari Jakarta juga, beliau ini karena memang mempunyai cinta alam yang sangat tinggi, nah sehingga sangat suka ketika harus hidup di hutan gitu. Karena sebelumnya di Unpad juga beliau ini ikut pecinta alam. Ini yang terakhir adalah metode sekolah rimba diimplementasikan ke daerah terpencil. Nah, keberhasilan beliau ini selain membuat sekolah rimba itu sendiri di Jambi, beliau juga berhasil melebarkan sayap ke beberapa daerah di Indonesia seperti di Flores, di Jogja juga ada seperti itu. Next, Mas. Nah, untuk nilai yang bisa diambil sebenarnya banyak sekali, sama juga seperti tokoh-tokoh yang sebelumnya. Yang pertama adalah cinta tanah air ya. Cinta tanah air itu karena kecintaan Mbak Butet ini ditunjukkan saat setelah beliau itu mendalami antropologi, beliau mengakui bahwa di salah satu wawancara gitu yang kami tonton juga itu lebih mengenal dan mencintai Indonesia dan membagikan rasa cinta tanah air itu kepada anak-anak rimba tadi. Kemudian untuk nasionalisme itu mungkin lebih ke jiwa patriot ya, menunjukkan ditunjukkan dengan dedikasinya untuk memajukan pendidikan di Indonesia dimanapun itu tempatnya. Kemudian di etika publik itu sebagai tenaga pendidik, Mbak Butet itu mengabdi untuk masyarakat di tempat yang terpencil dan yakin bahwa pendidikan itu hak semua masyarakat dimanapun berada di Indonesia. Kemudian untuk integritas sudah jelas ya pasti karena dedikasinya yang tinggi, kemudian beliau berhasil membuat konsep sekolah rimba itu yang dapat diterapkan di berbagai tempat di daerah lain. Kemudian peduli tentu saja karena tujuan utamanya beliau adalah menguatkan ya orang-orang rimba sana yang suku dalam itu
agar bisa bertahan dari kejahatan birokrasi ataupun penjahat hutan ya, karena belum tersentuh pendidikan kan, ada UU atau hal lain yang pasti akan bersentuhan langsung dengan daerah konservasi di Taman Nasional Bukit 12 itu tadi. Kemudian untuk jujur, sikap Butet ini jujur itu ada 2 di sini. Yang pertama jujur pada diri sendiri karena beliau dalam satu wawancaranya pernah menuturkan bahwa beliau memang takut jika wanita itu digambarkan dengan stereotip yang harus kerja kantoran, pakai high heels seperti itu. Padahal dia kan anak alam kayak gitu ya. Nah, jadi dia tuh jujur pada diri sendiri, dia mau melepaskan hal itu sehingga dia mau terjun ke lapangan. Kemudian jujur yang kedua adalah karena dia itu sikapnya yang jujur kepada orang-orang, itu dapat memudahkan dia untuk diberi kepercayaan oleh suku anak dalam itu tadi. Karena kita tahu bahwa orang yang hidup di hutan mungkin melihat orang asing tuh agak takut gitu ya. Ini apa nih, nanti takut menghancurkan adat atau bagaimana. Nah, jadi dia berhasil mendapatkan kepercayaan. Kemudian untuk berani, jelas karena hidup di hutan itu tantangannya luar biasa ya. Beliau pernah menceritakan juga bahwa bertemu beruang kalau nggak salah ya, beruang kayak gitu, itu di saat mengajar gitu, jadi harus lari-lari, manjat-manjat pohon. Kemudian untuk kerja keras, seperti yang tadi, yang kejujuran itu karena banyak penolakan yang terjadi di awal kedatangan, sehingga pantang menyerah dan harus bermental baja untuk menjalankan misinya. Kemudian yang terakhir adalah berkorban, yaitu hidup sebagai pendatang dari tempat yang jauh dan memerlukan penyesuaian. Jadi beliau itu mau mengikuti pola hidup di sekitar orang rimba itu tanpa mengeluh. Next, Mas. Nah, mungkin dari ketiga tokoh tadi sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil, dan itu nilai-nilai yang cukup mungkin sering terdengar ya di sekitar kita, sederhana, jujur, dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk memudahkan kita akan bisa menggabungkannya menjadi satu. Untuk bahan internalisasi sebagai ASN LIPI itu tentu saja nilai aneka tadi. Nah, di sini adalah hasil pemikiran dari kelompok kami tentang nilai-nilai yang mungkin bisa menggambarkan lah ya apa yang kita sudah dapatkan dari 3 tokoh tersebut. Yang pertama akuntabilitas, yaitu kami itu ingin bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil ke depan nanti, kemudian meningkatkan kemampuan dalam menulis sebagai bentuk pertanggungjawaban seperti itu. Untuk nasionalisme tentunya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menyatukan keberagaman baik antar jabatan begitu dalam satu visi LIPI. Kemudian tetap mengharumkan dan menjaga nama baik Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ikut melestarikan budaya dan kearifan lokal. Kemudian untuk etika publik, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak ataupun pelatihan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kemudian peduli terhadap nasib rakyat kecil dengan menyisihkan rezeki yang diperoleh untuk membantu mereka. Untuk komitmen mutu, tentu kami ingin selalu berinovasi untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kemudian melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Kita juga harus tetap menjadi pembelajar kritis dan pantang menyerah dengan segala tantangan yang ada. Yang terakhir, anti korupsi, kesadaran untuk hidup sederhana sehingga meminimalisir keinginan untuk korupsi. Kemudian berani mengungkapkan kebenaran. Dan yang terakhir adalah bersikap jujur dalam menjalankan tugas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, juga merangkum dari 3 tokoh yang tadi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eta ya. Jadi ketiga tokoh ini benang merahnya satu ya sebenarnya ya, pendidikan ya, sama-sama berjuang di bidang pendidikan. Pak Alfa, ini waktunya sangat singkat sekali. Pak Alfa, mohon memberikan ruh Pak untuk laporan virtual kali ini. Terima kasih. Mohon Pak, monggo Pak Alfa. Oke, baik. Terima kasih Bu Naili dan rekan-rekan kelompok 3 yang sudah sangat luar biasa memotret atau memilih 3 tokoh yang dijadikan inspirasi dalam internalisasi nilai-nilai aneka begitu ya. Oke, mungkin bisa oke, baik.
eh, saya melihat posisi pertama dari R.A. Kartini ya, terus kemudian Ki Hajar Dewantara, itu dua-duanya adalah bangsawan atau ningrat yang kemudian peduli dengan nasib, kalau di zamannya dulu Budi Utomo mengatakannya rakyat jelata begitu ya. Nah, di sini ada poin-poin penting. Terus tadi ada Mbak Butet Manurung ini juga bercerita tentang sisi itu. Tadi Bu Naili sudah meng-highlight poin utamanya adalah pendidikan begitu ya. Tapi saya akan meng-highlight lagi bahwa poin utamanya ada di yang selalu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu atau belajar itu adalah sepanjang hayat. Ya, terkadang kita berpikir bahwa belajar itu setelah dapat ijazah selesai. Tapi sebenarnya belajar itu ya sepanjang hayat itu. Jadi Ki Hajar Dewantara mungkin dulu dalam kutipannya atau di masanya itu juga mengendorse yang disampaikan oleh John Dewey, begitu, mengatakan bahwa education is it's yourself gitu, your life begitu. Jadi pendidikan itu hidup kamu sendiri itu adalah pendidikan. Yang kadang kita bingung adalah kita menganggap pendidikan itu ketika kita harus masuk ke sekolah. Padahal sejatinya pendidikan itu hari ini kita belajar, saya belajar dari Mas Kuatman, Mas Tri, Mas Fit, dan seterusnya. Itu adalah sebenarnya sebuah proses pembelajaran yang luar biasa. Begitu ya. Itu yang paling utama. Nah, yang kedua, dalam kita konteks sebagai ASN, dalam tiga fungsi kita untuk sebagai pelaksana kebijakan publik, ya, terus pelayan publik, terus perekat pemersatu bangsa, tuh saya meng-highlight salah satu poinnya yang tadi Mbak Eta beberapa kali menyampaikan juga, terus Mbak Ida juga, terus kemudian Mas Fauzan sendiri mengatakan itu adalah kesederhanaan, ya. Kalau menurut saya ngapain R.A. Kartini dan Ki Hajar Dewantara capek-capek begitu sudah hidup enak, ya, istilahnya di keraton atau di singgasana saja, terus ngapain harus terjun dengan urusan seperti ini? Atau Mbak Butet sudah ngapain gitu? Saya juga tidak tahu ketika itu dipertanyakan ke kita yang ada di sini, apakah Anda mau untuk masuk rimba dan hidup dengan mereka untuk memikirkan mereka? Terkadang apakah memang kita ini ego yang luar biasa begitu ya? Oke, itu poin yang saya catat. Jadi kesederhanaan ini poin penting Anda mengarungi sebagai PNS. Gitu ya, tadi di aneka dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam konteks kesederhanaan ini etika publik juga akan selesai. Ya. Misalnya kalau Mas Kuatman ini adalah crazy rich dari Cilacap, tuh semua serba dipakai ke kantornya, padahal dia adalah PNS, kan orang juga tidak nyaman. Ya. Tapi kalau kita dengan kesederhanaan yang ada, orang juga akan mudah untuk berkomunikasi dengan kita. Yang kedua adalah rela berkorban, begitu ya. Rela berkorban ini yang saya garis bawahi. Ternyata ini juga harus kita tanyakan ke kita, apakah kita menjadi ASN dan PNS ini sepenuhnya adalah mencari uang, atau benar-benar kita sebenarnya uang adalah bonus dari sebuah pengabdian yang kita nanti akan dapatkan. Ini harus kita kembalikan ya, karena salah satu momentum korupsi muncul adalah ketika tujuan kita adalah segalanya adalah uang. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang, maka dengan bijaklah kita dengan kesederhanaan. Poinnya pakai rumus Archimedes ya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Begitu. Jadi kalau Anda terlalu banyak tekanan terhadap diri Anda, harus A, B, C, D, maka Anda akan banyak gaya, dan gaya itu butuh modal. Begitu kira-kira ya. Nah, Cinta Tanah Air di sini dan beberapa tagline yang luar biasa. R.A. Kartini memperjuangkan selain soal gender, dia juga berbicara dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang itu adalah soal nasionalisme. Jadi saya bisa merasakan suasana kebatinannya, misalnya di Raden Ajeng Kartini dan Ki Hajar Dewantara ini adalah mereka memprovokasi dan memotivasi semua bangsa untuk bisa merdeka. Itu poinnya ya. Jadi pada saat itu kan yang dibutuhkan pada saat itu adalah kemerdekaan.
begitu. Yang dibutuhkan pada saat itu adalah kemerdekaan. Makanya pendidikan menjadi motor bagaimana rakyat ini punya pemahaman yang luar biasa. Terus di Butet Manurung dia mulai mengaplikasikan apa yang dia peroleh sebagai antropolognya dan dunianya dia dengan tidak berpikir apa-apa. Biasanya di awal itu dia tidak berpikir apa-apa. Pokoknya saya hanya ingin berbakti begitu, coba melihat situasi itu, dan pada akhirnya dia kan mendapat penghargaan dari majalah Times Asia sebagai pahlawan Asia juga ya, terus beberapa penghargaan lainnya. Jadi itu sebenarnya dia tidak mengharapkan itu. Jadi poin untuk kita adalah ya bekerja Anda semaksimal mungkin tanpa melihat Anda akan mendapatkan apa begitu ya. Karena posisinya proses tidak akan mengkhianati hasil lah begitu. Tapi kalau di awal Anda sudah berpikirnya sesuatu, maka Anda sebenarnya sudah menyempitkan keberkahan yang lainnya di situ. Nah, dari 3 hal ini sebenarnya mereka itu sangat mengejawantahkan, walaupun di zamannya Raden Ajeng Kartini dan Ki Hajar Dewantara belum ada undang-undang dasar, tapi sebenarnya itu poinnya ada di Undang-Undang Dasar pasal 31 ya, tentang setiap orang punya hak untuk mendapatkan pendidikan begitu. Jadi kira-kira di situ yang saya pesankan buat Anda menjadi calon PNS yang profesional, pada akhirnya adalah Anda harus punya kesederhanaan yang luar biasa. Ya, walaupun Anda anak sultan begitu, tapi Anda adalah PNS dan itu bisa diinternalisasi dalam posisinya. Yang kedua, Anda juga akan masuk di yang 3 fungsi itu dengan menggunakan tagline-nya dari Ki Hajar Dewantara ya. Ingarso apa? Sing tulodo. Ingarso sing tulodo ing madyo Mangunkarso. tuturi handa yani. Ya, itu sebenarnya untuk PNS sangat relevan adalah ketika Anda di depan, Anda menjadi contoh, begitu ya. Ketika Anda di depan, Anda menjadi contoh. Jadi kalau nanti lihat Mas Kuatmen rambutnya aneh-aneh, makanya tetangganya tuh PNS aja kayak Mas Kuatmen rambutnya aneh-aneh, atau Mas Pit begitu ya, tiba-tiba rambutnya dibikin reggae begitu kan. Nah, itu katanya Mas Pit juga. Nah, itu sebenarnya karena Anda dicontoh. Yang kedua, ing madyo mangun karso, di tengah-tengah menjadi apa? Penyemangat, motivator, pendukung gitu ya. Jadi kalau di tengah itu apa? Di tengah-tengah masyarakat. Anda kan nanti akan hidup dalam dunia masyarakat. Wah, itu Mbak Yuni, itu Mbak Eta tuh, ditanya aja kata ibu-ibu komplek. Kan mereka PNS, kayak gitu kan. Nah, bukannya ngomporin suasana begitu kan. Nah, siapa yang Pilpres kemarin 2019 kerjanya ngeser-ngeser. Anda harus segera taubat begitu ya. Anda bukan perekat dan pemersatu bangsa. Ya, ketika ngeser-ngeser di 2019, ternyata waktu sudah dilantik bersatu. Ayo, yang ngeser-ngeser kan jadi malu sendiri ya. Akhirnya seperti itu. Itu kira-kira. Dan yang terakhir adalah tuturi handa yani. Di belakang menjadi pendukung, pendorong. Nah, kalau Anda di belakang, nanti Anda akan mengalami pasti menjadi senior, atau sekarang menjadi senior untuk yang sedang kuliah begitu. Jangan jongklokin orang, gitu ya. Mendorong itu, memberi arahan, kira-kira seperti ini, tapi jangan mendikte, begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Anda akan ketemu nanti bagaimana seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks pelayanan publik seperti itu. Jadi kira-kira itu saya sangat apresiasi tugasnya, 3 contoh yang sangat luar biasa. Apa pentingnya dari tugas ini? Bukan hanya Anda membuat makalahnya, tapi habis ini Anda merenung. Saya ini apakah sudah mendekati dari 3 tokoh itu atau masih sangat jauh? Jangan-jangan memang di pikiran saya berangkat ke LIPI itu untuk mengejar sukses dalam sisi materi, atau mengejar sukses dalam sisi yang lain.
Mari kita kembalikan bahwa sebagai PNS itu adalah pengabdian yang nomor 1 ya, gitu. Walaupun aturan sekarang boleh PNS punya usaha. Saya doakan Mas Kuatman walaupun kerja di Kebun Raya Purwodadi gitu ya, misalnya dia punya perusahaan tanaman hias begitu. Itu kan juga luar biasa ya nyambungnya. Kira-kira gitu Bu Naili, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Alfa, luar biasa sekali ya sisi insight-nya yang disampaikan oleh Pak Arfa Tutwuri Handayani, merujuk dari Ki Hajar Dewantara. Nah, rekan-rekan sekalian, kita kemarin kalau kita lihat di Mentimeter, nih teman-teman yang di MOC yang paling susah itu dianggapnya komitmen mutu. Padahal beberapa kemarin ya waktu saya learning journal saya lihat teman-teman sebenarnya ada teman-teman yang sudah bisa menarik keyword-keyword ya. Tadi juga di makalah juga sudah terlihat komitmen mutu itu ada efektif, efisien ya, ada inovasi untuk pelayanan publik yang bermutu. Namun tetap ya kita teman-teman ya kita ulang kembali, kita pendalaman rekan-rekan ya. Nanti kalau di PPT kita interaktif saja rekan-rekan langsung unmute saja ya. Nah, sambil saya share screen teman-teman, kenapa sih kita pentingnya untuk belajar komitmen mutu rekan-rekan? Oke, kenapa saya belajar komitmen mutu? Oke, waktu saya sangat singkat sekali. Kalau tidak ada yang menjawab, ya. Jadi teman-teman ya, sekarang ini pelayanan aparatur pemerintah yang good governance itu adalah sebuah keniscayaan ya. Namun tetapi ternyata setelah ada banyak perbaikan, tetap saja banyak kendala-kendala di lapangan seperti adanya korupsi. Nah, korupsi itu bentuknya dari ketidakefisienan, rekan-rekan ya, banyak markup di mana-mana dan sebagainya ya. Kemudian banyak pembangunan gedung yang terbengkalai ya. Kemarin juga ceritanya isunya juga KRI 402 itu juga katanya juga ada markup dan sebagainya. Jadi pembelian alutsistanya itu tidak sesuai sehingga menyebabkan pembelian peralatannya juga rekan-rekan di luar ya, jauh dari harga sesungguhnya. Ada isu seperti itu ya rekan. Itu sebenarnya ciri dari kegiatan pemerintahan yang tidak efisien dan efektif ya rekan-rekan ya. Kemudian masih banyak juga pegawai-pegawai kita yang hanya menjalankan kegiatan sehari-hari atas karena memang kebiasaan harian saja. Jadi saya ke kantor, pulang masuk 7:30, pulang jam 4, di sana cuma menjalankan penugasan dari atasan. Itu bentuk dari kegiatan PNS, ASN yang tidak menerapkan unsur-unsur atau kreativitas ya rekan-rekan ya, sehingga tidak timbul inovasi. Jadi hanya kegiatan yang ditugaskan oleh atasan saja. Dan yang keempat, meskipun ada pelayanan, tetap saja di situ ada banyak keluhan masyarakat. Itu adalah cermin dari kegiatan kita, kegiatan pelayanan publik kita yang tidak bermutu rekan-rekan. Makanya pemerintah kemudian menggalakkan adanya 8 area perubahan di reformasi birokrasi. Teman-teman, itu sebenarnya untuk mengubah mindset kita, mental perilaku aparatur, supaya birokrasi kita itu akuntabel, ya rekan-rekan, kemudian organisasi itu menjalankan visinya sesuai dengan visi dan tujuan organisasi. Kemudian dengan adanya tata laksana atau SOP-nya, mudah-mudahan diharapkan program-programnya itu berjalan efektif, efisien, rekan-rekan. Kemudian SDM ASN-nya sudah direkrut berdasarkan dengan profesionalitasnya, sesuai dengan kepakarannya, rekan-rekan. Seperti teman-teman sekarang ya sudah langsung ke fungsional masing-masing sesuai dengan background pendidikan Anda, rekan-rekan. Kemudian peraturannya tidak ada tumpang tindih di situ ya. Kemudian juga pelayanannya diharapkan pelayanannya adalah pelayanan prima dan adanya pengawasan ya supaya tidak terjadi KKN. Nah, sasaran birokrasinya rekan-rekan pada intinya adalah ingin agar birokrasi itu bersih dan akuntabel ya. Kemarin kalau teman-teman ingat di pohon yang dijelaskan oleh Pak Alfa di hari pertama, makanya kenapa di pohon itu akuntabel itu menjadi daun ya rekan-rekan, akuntabilitas menjadi daunnya karena harapannya ya dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kemudian birokrasi yang efektif, efisien, memberikan buah atau hasil. Hasilnya apa? Hasilnya adalah birokrasi pelayanan yang publiknya berkualitas atau bermutu. Caranya bagaimana? Caranya dengan inovasi sebagai peningkatan dari pelayanan publik yang berkualitas. Makanya penting kita belajar komitmen mutu, rekan-rekan. Nih, boleh di-unmute rekan-rekan kalau kita keyword-nya efektif, efisien, apa itu artinya rekan-rekan?
Efektif? Efektif? Efektif Tepat tuh sasaran. Tepat sasaran. Oke, tepat sasaran, efisien? efisien, sumber daya, Sumber Berkaitan daya. dengan sumber daya ya. sumber Sumber daya daya, apa aja itu? Bisa apa? SDM, SDA, Waktu. SDM, waktu, metode. metode ya. Jadi sudah melihat itu ya, untuk pelaksanaan, untuk memenuhi tujuan dari organisasi, kita sudah harus melihat sumber daya yang digunakan, waktunya berapa, biayanya diperlukan seperti apa ya. Oke, rekan-rekan. Nah, ini penting banget, ini cara-cara teman-teman untuk lebih membuat efektif efisien ya. Contohnya biasanya tuh yang sangat efektif efisien itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu sambil gendong bayi, sambil masak, rekan-rekan sambil nyetek cucian ya, sambil nyapu. Jadi benar-benar efektif dan efisien ya, supaya kerjaan cepat kelar seperti itu. Nah, ini pertama teman-teman bisa menentukan kegiatan harian. Contoh di hari Senin sampai dengan hari Minggu. Misalnya hari Selasa ini nih, pembelajaran sinkronus pagi hari. Di siang hari nanti ada pembelajaran asinkronus. Kemudian ternyata aduh kebutuhan bulanan saya udah mulai mepet akhir bulan. Nanti padahal juga ada jam untuk ngabuburit nih sama pacar. Setelah itu saya juga ada misalnya teman-teman ada jadwal terawih misalnya ya. Kemudian juga ada dan sebagainya. Nonton Ikatan Cinta bagi ibu-ibu ya, ataupun bapak-bapak nonton bola misalnya seperti itu. Teman-teman bisa list kegiatan teman-teman sehari-hari ya, kemudian teman-teman lakukan itu mana, tentukan kegiatan yang mendesak mana, yang tidak mendesak mana, yang penting mana, yang tidak penting mana ya. Dari kegiatan yang sudah di list itu mendesak mana, tidak mendesak mana, teman-teman bisa membuatkan kuadran prioritasnya ya. Misalnya ini yang mendesak, yang penting, yang mendesak itu mengerjakan asinkronus karena dikumpulkan jam 23 misalnya ya. Kemudian yang penting juga tapi tidak mendesak itu misalnya kebutuhan harian ya, bisa besok dan sebagainya ya. Yang tidak penting misalnya nonton Ikatan Cinta atau bapak-bapak misalnya nonton bola tidak mendesak. Jadi teman-teman sudah bisa harus melis mana yang kegiatan yang penting, mendesak dan tidak mendesak dan sebagainya ya. Kuadran pertama itu kuadran penting mendesak itu wajib dilakukan ya. Contohnya adalah membuat learning journal dan sebagainya. Penting tidak mendesak juga kuadran kedua ini setelah prioritas pertama dilakukan, baru kuadran ketiga dan kuadran keempat. Ya, ini alat bantu kita saja teman-teman ya untuk kegiatan sehari-hari kita. Nah, rekan-rekan, kita juga penting banget untuk menumbuhkan kreativitas ya. Sebenarnya teman-teman sudah mulai melakukan kegiatan kreativitas ini sejak di agenda pertama ya rekan-rekan ya. Anda diminta untuk membuat learning journal, untuk membuat yel-yel bela negara dan sebagainya ya. Sebenarnya itu untuk memancing timbulnya ide-ide baru. Tadi saya sudah tanya ke Mbak Widya, bagaimana proses pembuatan 3 tokoh ini. Oh, kita berembuk dulu, Bu, mana tokoh yang gini, sebagainya. Itu sebenarnya teman-teman itu dipancing untuk mengeluarkan kreativitas, ya, rekan-rekan. Nah, kaitannya apa kreativitas dengan inovasi, ya? Jadi inovasi ini adalah penerapan praktis dari ide kreatif. Jadi teman-teman, walaupun kita ini tangan dominan otak kiri ya rekan-rekan ya, termasuk dengan saya ini dominan otak kiri, tetap kreativitas itu harus terasah ya. Jadi inovasi-inovasi kita sudah mulai memikirkan saat ini. Contoh yang di depan mata kita ya, pembelajaran Latsar ini kan salah satu dari efek dari inovasi ya rekan-rekan ya. Jadi dulu Latsar tatap muka, sekarang bisa dilakukan dengan distance learning seperti ini. Ya, kaitannya apa? Dengan Anda memunculkan proses kreatif, diharapkan teman-teman nanti bisa mempunyai inovasi-inovasi, dan dengan inovasi teman-teman bisa membuat sebuah perubahan. Nah, bagaimana? Ada nggak teknik-teknik berpikir kreatif dan inovatif? Ada, rekan-rekan. Ya, yang pertama brainstorming. Ini biasanya dilakukan di kelompok ya rekan-rekan ya. Kayak tadi saya tanya Mbak Widya ya. Jadi teman-teman diminta untuk memberikan masukan kelompok 1 misalnya ya, prasejarah siapa? Ada yang R.A. Kartini dan sebagainya ya. Itu sebenarnya sebuah proses dari brainstorming ya. Teman-teman sudah melakukannya ya, seperti itu ya. Ini kalau kita nanti sudah nggak di tatap maya ya rekan-rekan ya, teman-teman bisa lakukan ini brainstormingnya. Jadi teman-teman mengelompokkan ide-ide kreatif dari rekan-rekan yang lain, gali idenya, kemudian ditulis, ditempel, dan dikelompokkan. Nah,
Kemudian metode yang kedua adalah scamper, teman-teman. Ya, ini metode untuk mengasah kreativitas kita, ya, untuk memunculkan inovasi. Yang pertama adalah substitute, rekan-rekan, ya. Combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, dan reverse, ya. Jadi teman-teman, apakah arti itu, Mbak Naili? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Saya agak cepat ya rekan-rekan ya. Substitute untuk mengganti. Jadi teman-teman nanti berpikir apa ya yang harus saya ganti dari problem di satker saya, misalnya seperti itu. Ini contohnya rekan-rekan ya, dulu itu telepon bentuknya seperti ini ya, diputer-puter seperti itu. Kemudian dikembangkan, diganti yang modelnya puter-puter seperti itu, ganti yang pencet-pencet seperti ini. Nah, itu contoh dari substitute ya. Juga untuk alat penerangan di jalan rekan-rekan ya. Kita dulu menggunakan listrik ya rekan-rekan ya, sekarang sudah bisa menggunakan panel surya. Ya. Combine. Ya, ini untuk teman-teman nanti untuk adik-adik, rekan-rekan sekalian kalau nanti sudah mulai memunculkan inovasi di satker masing-masing bisa pakai alat bantu ini rekan-rekan ya untuk kata-kata substitute atau pengganti. Kira-kira ada nggak atau ada ide atau produk yang bisa diganti di satker saya? Misalnya dulu manual banget pakai mesin ketik ya, sekarang diganti pakai apa? Ya di kebun raya juga bagaimana rekan-rekan? Ada nggak dulu pakai cangkul, misalnya sekarang pakai apa? Seperti itu ya. Apakah mengganti prosesnya ya? Dulu prosesnya sistem masuknya tiket biasa, sekarang diganti menggunakan apa ya? Apakah mengganti sumber dayanya atau mengganti aturan mainnya atau SOP-nya ya? Itu untuk alat untuk memancing Anda ya. Combine atau menggabungkan rekan-rekan nih contohnya ya. Ada kamera, ada pulpen, kalau digabungkan jadi kamera pulpen ya. Sekarang sudah banyak kamera pulpen. Kemudian seperti ini rekan-rekan ya, sampo juga sama. Dulu sampo sendiri, kondisioner sendiri. Sekarang digabungkan jadi ada sampo dengan yang mengandung kondisioner ya. Juga seperti ini rekan-rekan ya, dulu hanya telepon saja, sekarang sudah bisa kita video callan dan juga bisa telepon-teleponan. Digabung antara video dan telepon ya. Seperti itu contoh combine rekan-rekan. Nah, nanti juga sama ketika Anda mulai mendesain rancangan aktualisasinya, kira-kira apa ya yang dapat digabung gitu ya. Misalnya apa? Kemudian apa yang dapat digabungkan untuk lebih bermanfaat, apa yang digabungkan untuk dengan produk ini, seperti itu ya. Dapatkah saya menggabungkan dengan objeknya? Ini adalah quote-quote ya, kata kunci ya rekan-rekan ya dari combine. Kemudian adapt, menemukan nilai lebih dari bidang lain ya. Contohnya ini dulu telepon ya rekan-rekan, sekarang telepon juga bisa untuk faksimile ya. Atau dulu ini fast food rekan-rekan ya, ternyata fast food juga bisa diadaptasi ya untuk dunia kedokteran ya. Jadi sekarang sudah bisa untuk tes COVID ya dengan drive-thru ya, mengadaptasi dari fast food seperti itu. Nah, ini juga sama rekan-rekan ya, kata kuncinya ya. Apakah di kantor sudah punya kesamaan dengan kantor kita? Apakah di kantor lain sudah sama dengan kantor kita atau seperti apa ya? Apa yang saya dapat adaptasi misalnya dengan distance learning seperti ini ya, apa yang bisa saya tiru dan sebagainya. Ya, modify untuk memodifikasi suatu komponen menjadi lebih menarik, lebih modern, lebih bermanfaat ya. Dulu TV-nya TV tabung seperti ini rekan-rekan, sekarang bisa flat ya, TV-nya bisa flat. Seperti itu ya. Ini juga pertanyaan untuk kata kuncinya rekan-rekan membantu Anda ya, apa yang dapat dimodifikasi, apakah yang dimodifikasi itu warna atau bentuknya ya. Kemudian menemukan fungsi atau cara pakai dari suatu produk atau suatu hal yang menjadi multifungsi. Nih teman-teman, ini ada ban ya, kalau ban sudah nggak dipakai kita bisa buat ayunan seperti itu ya. Kaleng juga sama, kaleng kalau sudah nggak berfungsi kita bisa pakai untuk tempat ATK seperti itu rekan-rekan ya. Ini adalah question yang membantu kita. Oke, apakah kegunaan lain dari benda ini? Bisa nggak kita tambah-tambah fungsinya dan sebagainya ya? Itu teknik-teknik untuk mengasah kreativitas dan inovasi kita. Eliminate, mengurangi atau menghilangkan suatu komponen ya. Dulu supaya luas dindingnya itu dihilangin saja atau diganti pakai kaca ya, supaya kelihatan lebih luas tuh restorannya. Atau yang terakhir
Reverse. Nah, memutarbalikkan unsur-unsur dalam suatu ide untuk mencoba kemungkinan-kemungkinan baru. Pertanyaan saya, kira-kira inovasi apa teman-teman yang dibalik-balik seperti ini? Teman-teman, apa kira-kira? Inovasi yang dibalik-balik seperti ini. Jadi dibalik unsurnya. Nemu nggak? Izin menyampaikan pendapat, Mbak. Ya, Mas Fauzan. Mungkin ya ini ya. Iya. Jadi kayak yang tadinya itu sampah ternyata jadi barang yang berguna. Oke. Betul, betul ya. Jadi sampah sekarang untuk barang-barang berguna. Pampers juga sekarang ada kalau nggak salah didaur ulang ya, menjadi apa kemarin ya? Kompos atau apa seperti itu ya contohnya. Kalau benda, teman-teman bisa lihat payung ya. Payung sekarang ada ya, model payung terbaru rekan-rekan yang dibalik ya. Jadi dia tidak tumpah air hujannya ya, yang biasa untuk payung untuk kita bawa di mobil ya. Itu kan juga menggunakan teknik dari reverse ini rekan-rekan. Ya. Nah, teman-teman, sudah kita belajar efektif, efisien, inovasi, yang terakhir adalah mutu rekan-rekan ya. Apa arti mutu rekan-rekan masih ingat? Oke, saya buka saja. Ya, mutu itu kualitas ya rekan-rekan ya, apapun yang menjadi keinginan konsumen. Syukur-syukur bisa melebihi. Paling tidak keinginannya terpenuhi rekan-rekan ya, syukur-syukur kalau bisa melebihi keinginan dan harapan dari konsumen ya. Nah, di komitmen mutu kita juga ada belajar tentang nilai-nilai dasar orientasi mutu rekan-rekan ya. Intinya adalah kemarin Mas Kuatman sudah benar ya, keywordnya adalah TKM atau sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Nah, inti dari TKM adalah perlu adanya perbaikan yang berkelanjutan. Makanya teman-teman di pelatihan kali ini teman-teman juga diminta untuk memberikan evaluasi ya, evaluasi ke pengajar, evaluasi ke program, intinya adalah untuk perbaikan yang berkelanjutan ya. Itu adalah nilai-nilai dasar orientasi mutu dengan 5 pilar TKM teman-teman ya. Organisasinya letaknya di tengah karena mereka memang organisasi itu yang memberikan pondasi untuk mutu yang lebih baik ya, supaya dihasilkan produk yang baik dengan proses yang baik ya, tentu tidak terlepas dari pemimpin ya, pemimpin yang memfasilitasi, pemimpin yang berkredibel, juga dengan komitmen dari seluruh anggota organisasi. Jadi tidak mungkin akan ada pelayanan yang memuaskan kalau tidak ada unsur dari kelima TKM tersebut ya rekan-rekan. Saya cepat saja, ini contoh-contoh dari pendekatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, rekan-rekan ada Surabaya Single Window. Jadi dulu itu investasi itu dilakukan selama 25 hari ya, dengan 5 tahapan ya rekan-rekan. Sekarang bisa dengan 1 kali tahapan saja selama 5 hari seperti itu contohnya. Jadi setiap tahapan langsung dikerjakan, tidak perlu menunggu tahapan 1 baru ke tahapan yang selanjutnya. Ada Mochidaku, jadi menikah tidak hanya di urusan KUA saja, tapi juga urusan puskesmas ya rekan-rekan ya. Di puskesmas sudah ada pembelajaran soal reproduksi, tentang gizi buruk dan sebagainya ya. Baru kita nanti ini di Mochidaku ini di Sukabumi ya rekan-rekan ya. Jadi integrasi antara KUA dengan puskesmas seperti itu. KUA dengan puskesmas, puskesmas dengan Disduk Capil ya. Juga ada pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi ini ada lahir pocor pulang bawa akta. Kalau dulu saya keluar dulu dari rumah sakit, baru saya ngurus akta kelahiran. Kalau di Banyuwangi ini enggak rekan-rekan, sudah langsung ya. Jadi saya lahir 3 hari kemudian saya sudah dapat akte kelahiran untuk anak saya. Seperti itu. Dan sebagainya rekan-rekannya banyak sekali inovasi-inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kita. Apakah setiap perubahan itu pasti inovasi? Tidak ya rekan-rekan ya, ada beberapa kriteria yang dikatakan sebagai inovasi. Yang pertama adalah ada unsur kebaruan, memberikan solusi ya atas permasalahan, ada aturan yang jelas, ada SOP-nya untuk kebermanfaatan bagi masyarakat, dan pastinya ada perbaikan yang berkelanjutan. Nih 8 jenis inovasi teman-teman. Nanti kalau adik-adik pasti bakal ketemu yang namanya rancangan aktualisasi teman-teman ya. Di rancangan aktualisasi akan memasukkan unsur inovasi-inovasi ini rekan-rekan. Nih yuk kita unmute dulu rekan-rekan. Contoh inovasi produk, contohnya apa ini produk? Contoh produk banyak ya. Kayak tadi ya yang dijelasan di depan ya, scamper itu ya produk ya. Kalau konsep, inovasi konsep, ide, pemikiran, gagasan, contohnya apa rekan-rekan? Oke,
Contohnya apa? Pijakan. Kebijakan kayak gimana? Contoh sekarang, kalau distance learning ya rekan-rekan ya, dulu kan tatap muka ya, sekarang pakainya distance learning, kebijakan ya. Metodenya gimana rekan-rekan? Contohnya apa? Inovasi metode. Sekarang ini metode sekarang sih Bu, tatap muka sekarang jadi learning distance gini. Boleh. Apalagi rekan-rekan, kalau sekarang teman-teman bayar ke apa? Ke mall. Cashless. Cashless ya sekarang ya metodenya ya. Oke, proses SOP supaya lebih cepat, ringkes. Kayak prosedur. Regulasi sih Bu. Contohnya? Minimalisir form. Minimalisir form kayak tadi ya rekan-rekan ya. Kayak tadi. Selalu single window ya. Kemudian hubungan. Inovasi dalam bentuk hubungan untuk memudahkan kita hubungan. Contohnya apa sekarang? Online. Betul, online apalagi? Betul ya, online ya. Medsos, betul banget Mas Tri ya. Teknologi. Contohnya banyak ya. Jadi peta kebun jadi petanya dalam digital. Oke, betul banget Mbak Yuni ya, digital living Mbak Lutfi ya. Oke, betul ya, kehadiran dan sebagainya. SDM. Inovasi untuk merubah SDM, mindset SDM rekan-rekan. Contoh. Pandemi ini kelihatan banget. Pelatihan boleh. Oke, mindsetnya apa? Bekerja kalau dulu kan selalu di kantor ya. Sekarang bekerja mobile. bisa mobile, betul banget Mbak Yun. Struktur organisasi, contohnya inovasi. Itu eselon. Betul ya. Sekarang juga bekerja juga sudah tidak lagi ke struktural atas ya. Kita bisa matrik ya. Kita bisa bekerja di fungsi-fungsi yang lain. Terima kasih rekan-rekan ya. Nah, bagaimana inovasi di Satker Anda rekan-rekan nanti bisa diceritakan di learning journal selanjutnya ya. Oke. Inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut Steve Jobs. Terima kasih rekan-rekan. Ini membangun komitmen untuk penyelenggaraan pemerintahan, berkomitmen terhadap kepuasan pelanggan, kepuasan masyarakat, layanan cepat, tepat, senyum ramah, layanan menyentuh hati, perlindungan konsumen, ilmiah dan inovatif, dan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Saya persilahkan untuk Mas Alpa. Ini saya udah ngebut, mohon maaf rekan-rekan ya, waktunya mepet sekali, udah jam 9:26. Baik, Bu Naili, terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu yang dapat diperoleh oleh rekan-rekan. Jadi komitmen itu poinnya adalah adanya inovasi. Ya, inovasi itu apa? Untuk mempercepat proses yang selama ini misalnya butuh waktu sekian, tapi dengan inovasi itu bisa dipercepat dan lebih tepat lagi, efisien dan efektif itu. Oke, saya nanya dulu nih, kalau waktunya agak mundur sedikit, 15 menitan, boleh? Oke, biar agak tuntas gitu ya, boleh ya? Boleh Pak. Nah, biar sepakat dulu di kitanya. Oke, artinya tadi yang sudah disampaikan Bu Naili itu, saya tambahin ada etika publik. Jadi etika publik itu saya akan mensederhanakan saja dari apa yang sudah rekan-rekan baca sebenarnya di modul itu gitu ya. Jadi komitmen mutu itu tadi sudah benar-benar buahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Naili begitu ya, disampaikan oleh Bu Naili sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Bentar. Kok di sayanya nggak terlihat gitu. Oke, jadi posisinya itu adalah muncul di etika publiknya. Jadi ketika di komitmen mutunya itu bagus, itu adalah ketika nasionalismenya bagus ya. Terus etika publiknya bagus, anti korupsinya bagus, dan akuntabilitasnya bagus. Nah, di etika publik itu ada etika, moral, dan kode etik. Kalau etika itu berbicara tentang baik buruk, benar salah, dan sebagainya yang ada di masyarakat dan seterusnya. Kalau moral itu kewajiban dari diri kita gitu kan, melakukan yang baik dan buruk begitu misalnya. Kira-kira di kita nih seperti apa harus berperilaku sebagai ASN. Nah, di etika
Dan kode etik ini sudah berbicara tentang aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam kelompok tertentu. Atau mungkin kita menamakannya sebagai etiket lah begitu ya. Jadi berperilaku sudah sesuai dengan aturan yang disarankan. Esensi dari etika publik itu adalah kemampuan mengubah sistem sehingga perilaku dapat berubah begitu ya. Jadi kalau misalnya di kebun raya, kalau ada tamu, pengunjung sudah selalu mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Misalnya seperti itu. Terus senyum, ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, begitu ya. Jangan sampai ke kanan 5 cm, ke kiri tidak sama sekali. Nah, itu tandanya Anda harus segera menghubungi dokter saraf, begitu ya, kira-kira. Nah, kemudian ada dimensi etika publik itu ya, dimensi tujuan. Saya akan bilang tujuan adalah segalanya. Jadi orang kalau sudah tujuannya bagus, tujuan itu kalau kita sederhanakan lagi, anggap itu sebagai sebuah niat. Niatnya adalah menjadi pelayan publik yang berkualitas dan relevan, begitu. Modalnya apa? Modalnya tadi akuntabilitas, gitu ya, bertanggung jawab dan juga bisa mempertanggungjawabkannya, gitu ya. Transparansi, gitu, tidak ditutup-tutupi. Terus netralitas, kita tidak memihak atau tidak terlibat dalam sebuah politik praktis dan sebagainya. Dan yang terakhir tindakannya adalah integritas publik. Jadi kita memang bercondong kepada kepublikan. Jadi kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat dan seterusnya. Kira-kira itu gambarannya terkait dengan inti dari sebuah etika publik. Jadi di kebun raya ini sebenarnya poinnya berhubungan langsung dengan masyarakat walaupun bukan Anda. Ya. Kalau kebun raya itu pengunjungnya itu bisa jadi tidak punya range harus pendidikan apa dan sebagainya, beda dengan kami misalnya yang di diklat. Kalau mengikuti diklat ini syaratnya lulusan S1, S2 dan seterusnya. Nah, tapi kalau di kebun raya itu sangat luas begitu ya. Ketika Anda tidak ramah, secara etika tidak ramah, akan dibilang, pegawainya kebun raya mah sombong-sombong, ketemu aja nggak pernah senyum. Gitu. Padahal bukan nggak senyum, lagi sakit gigi, gitu ya kira-kira. Nah, itu agak berat. Atau tiba-tiba Mas Fit, tiba-tiba rambutnya gondrong, atau Mas Kuatman rambutnya gondrong, gitu. Mas Tri juga rambutnya gondrong, atau Mas Fauzan juga begitu. Kebun raya itu PNS bukan ya? Kok ada yang gondrong? Nah, emang boleh ya PNS gondrong gitu? Saya akan bilang begini, kalau ketika Anda masyarakat umum yang dilayaninya, Anda harus siap dengan komentar netizen, begitu ya. Anda harus siap komentar netizen. Sebaik apapun Anda bekerja itu pasti ada aja ceritanya, begitu ya. Saya akan bercerita, ada cerita Lukman Hakim dan anaknya terus membawa keledai, begitu ya. Ini cerita, tolong dipahami dulu. Ceritanya begini, Lukman Hakim dan anaknya itu membawa keledai. Pertama, mereka berdua menuntun keledainya. Terus tiba-tiba ada masyarakat yang lihat. Terus masyarakatnya bilang, itu anak dan bapak sama begonya. Kenapa tidak dinaikin? Salah ya. Bagi masyarakat salah, satu katanya. Terus Lukman Hakim bilang ke anaknya, kamu catat nak, itu salah. Padahal niat kita adalah memang mencoba untuk tidak dinaiki. Yang kedua, tiba-tiba kata Lukman Hakim, ya sudah nak, saya yang naik, kamu yang nuntun. Ketemu lagi dengan masyarakat di depannya, terus masyarakat komentar lagi. Ini bapaknya kurang ajar. Anaknya suruh nuntun keledai, dia enak-enakan naik di keledai. Salah lagi. Terus Lukman Hakim bilang ke anaknya, catat nak, sudah 2 dan kita salah. Gitu ya. Sekarang bagaimana Pak? Katanya. Udah tukar. Kamu yang naik nak, bapak yang nuntun keledainya. Kemudian ketemu lagi dengan masyarakat begitu. Dan masyarakat juga menggunjing lagi. Ini anak durhaka. Dia naik enak-enakan di atas keledai, bapaknya disuruh nuntun. Salah lagi ya. Gitu kan? Terus yang keempat, terus bagaimana Pak? Sudah kamu catat, sudah ada 3 dikomentarin terus sama masyarakat. Sudah, kalau begitu kita naik berdua-duaan. Jadi dua-duanya naik keledai itu. Ketemu masyarakat lagi. Apa yang disampaikan masyarakat tetap digunjing lagi.
Ini bapak dan anak tidak punya peri kehewanan. Keledai yang lemah kayak begitu dinaikin berdua. Salah lagi. Ya kan? Catat, nah sudah ada 4 yang salah di komentar. Yang terakhir, terus gimana Pak terakhir? Udah, kalau begitu kita gotong saja keledainya. Nah, akhirnya mereka gotong tuh berdua ya. Ketemu lagi dengan masyarakat. Apa dibilang masyarakat? Nih bapak sama anak sama gilanya katanya. Itu kenapa keledai digotong bukan dinaiki? Nah, Anda paham di sini? Bagaimanapun Anda, baik apapun Anda tuh siap harus dikomentari. Ya. Makanya kalau Anda lihat di agenda 1, Anda punya modalitas insani. Anda punya intelektual pasti, Anda punya kecerdasan emosional. Ya, nah, kecerdasan emosional itu jangan sumbu pendek lah. Apa-apa Anda langsung nyamber. Tenang aja, kayak Mas Paujan, santai gitu ya. Slow, gitu tenang aja. Nggak usah mudah terbakar, slow. Karena belum tentu pada saat itu posisinya. Tadi yang diceritakan tentang Lukman Hakim itu, nggak ada yang benar dari 5 cerita itu. Ya, yang satu disebut anak durhaka, yang sebut orang tua kurang ajar, terus kemudian dan seterusnya. Artinya kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mengenal lebih jauh begitu. Anda di PNS kan baru nih, gitu ya. Mas Kuatman baru lihat wajah Pak Tri, wah kayaknya Pak Tri ini susah diajak ngobrol. Bukan susah diajak ngobrol, karena Anda tidak kenal, gitu kan. Atau misalnya, wah Mbak Yuni belum apa-apa senyum terus, apa GR lihat saya, kata Mas Pit. Nah, gitu kan. Padahal salah, Anda belum tahu memang Mbak Yuni itu senyum, wajahnya senyum, karena dulunya adalah misalnya mantan CS-nya di bank. Kalau di bank kan diajarkan senyum ya. Yang datang customer mau ngomel-ngomel, senyum. Padahal hatinya sakit, misalnya gitu kan. Ya emang diajarkan begitu. Tadi Bu Naili bilang komitmen mutu dan seterusnya. Anda punya intelektual. Ada yang namanya ketahan malangan atau ketabahan atau adversity question. Anda ini tipikal seperti apa? Apakah Anda tipikal yang quitters ketika ada tugas terus kabur, menghindar, mengeluh, menangis, pokoknya lah begitu? Atau yang Anda oke, saya jalani, oke. Ada yang tipikal campers. Kalau saya tidak sanggup, ya saya ngopi dulu. Kalau tidak sanggup, ya saya makan mie instan dulu. Atau yang tipikal quitter, tipikal climbers. Oh, gitu. Apapun yang terjadi, saya selesaikan sesuai dengan target. Nah, ini kan mulai di sini tadi Bu Naili sudah mulai bilang, Anda kalau bisa sekarang itu zamannya kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Nah, kalau kompetisi, Mbak Yuni dan Mbak Ida bisa saling menjatuhkan. Mbak Eta dan Mbak Lutfi bisa saling menjatuhkan. Tapi kalau kolaborasi, ingat iklan Marjan. Ya, bersatunya Kelana dan Singa Barong. Nah, menjadi kekuatan. Kenapa saya ingat? Karena anak saya begitu ingat dengan iklan itu menjelang buka puasa, begitu ya. Jadi tanda-tanda puasa adalah ketika iklan sirup sudah merajalela, begitu. Nah, itulah kolaborasi. Kalau kompetisi, kita dulu mungkin terlalu dilatih dalam kompetisi. Wah, saya harus bisa mengalahkan Mas Tri, saya harus bisa mengalahkan Mbak Widya, saya harus bisa mengalahkan Mas Kuatman. Walaupun dia Kuatman, saya lemah man, nggak apa-apa. Pokoknya saya harus jadi lebih kuat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini tadi poin penting, Anda punya etika publik, Anda komitmen mutu tadi yang sudah disampaikan Bu Naili. Tinggal tanya diri kita, saya ini seperti apa, begitu kan? Di samping Anda punya kesehatan dan sebagainya. Oke, jangan pernah salahkan dulu lingkungan. Jangan pernah salahkan dulu, tapi tanya dulu dengan kita. Kita kontemplasi, pernah nggak sih ngobrol dengan diri kita? Jangan-jangan nggak pernah ngobrol. Ya, nggak apa-apa Pak, disebut agak gila nggak apa-apa. Ngobrol aja ngobrol. Maunya Yuni apa sih? Kata yang sebelah. Ya pokoknya mah jadi PNS harus keren. Kalau bisa jadi Barbie PNS, ada ya yang PNS jadi Barbie itu. Akhirnya masuk salon, gaji pertamanya habis ke salon. Terus Mas Tri ditanya, Tri, kata Tri-nya sendiri, mau jadi apa? Pokoknya jadi PNS ganteng, keren, wah langsung ke salon juga. Akhirnya dipermak banyak habis, kesederhanaan hilang dan seterusnya. Oke,
Paham? Kita berpikir adalah tadi prioritas. Bu Naili bilang prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita? Kita harus belajar dari beberapa tokoh yang sampai di akhir hayatnya dia tidak dapat apa-apa, tidak mengambil apa-apa. Ya, kalau Anda mau kaya, ya Anda usaha. Jangan di sini, ya. Karena sudah ada takarannya kok. Lutfi dalam setahun berapa itu sudah tertakar. Ya, Jahra dalam setahun dapat berapa sudah tertakar. Gitu ya. Ketika ada kelebihan, maka tugasnya KPK dan PPATK yang akan mencari Anda. Begitu. Ya, ini komitmen mutu. Pokoknya komitmen mutu bahasa kerennya adalah bekerja tanpa batas. Istilahnya kualitas yang luar biasa. Itu kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, Mas Fit. Nanti sore ngobrol ya dengan Fit. Fit mau ngapain sih sudah sampai Bali begitu ya. Pokoknya jadi rapper. Wah, kalau jadi rapper besok rambutnya gimbal gitu kan. Berubah. Nah, ini kita tanya lagi. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Ada diskusi, ada pengalaman? Siapa yang pernah kerja di kebun raya sebelumnya? Magang? Saya, Pak. Mbak Yuni atau Mbak Lutfi? Ya. Mbak Yuni. Saya, Pak. Nah, oke. Gimana rasanya akhirnya jadi PNS juga di kebun raya? Nggak nyangka ya, Pak. Nggak nyangka ya. Iya. Ternyata balik lagi ke sini. Yang lain belum pernah? Oke, yang lain belum pernah. Belum. Kalau Mbak Yuni pasti punya cerita begitu ya. Yang lain belum pernah. Yang belum pernah, Anda jangan minta cerita ke Mbak Yuni, begitu. Anda bikin cerita sendiri dengan cara apa? Tadi kalau di agenda 1 itu apa namanya? Environment scanning, ya. Anda akan baca si A, B, C dan saya seperti apa. Itulah salah satu PNS yang adaptif. Kira-kira begitu ya. Karena bekerja itu nanti poinnya adalah bukan hanya bekerja, tapi Anda harus nyaman. Ya, bagaimana Anda kalau bekerja dalam kondisi tersiksa 1 jam saja stres. Kuatman, sekuat-kuatnya Kuatman, kalau dalam kondisi mental tersiksa, dia lemah man, pokoknya gitu ya. Dia lemah man pokoknya. Gitu kira-kira. Baik, silakan saya cukupkan sampai di situ. Nanti penugasan mungkin Mbak Naili sekilas. Terima kasih. Rekan-rekan, jadi kesimpulan materi ini, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu di segala sektor pemerintah dilakukan dalam upaya menciptakan pelayanan yang lebih baik, berintegritas dan transparan. Inovasi pelayanan publik perlu mendapatkan dukungan kreatif dan inovasi dari semua aspek, baik itu pimpinan, kerja dan mendorong kreativitas dan budaya organisasi yang memfasilitasinya sebagai bentuk etika publik. Tanpa adanya etika publik, transparansi, netralitas, maka pelayanan prima berkualitas atau bermutu tidak mungkin terjadi. Nah, rekan-rekan, sekilas hidup yang bermakna adalah hidup yang melayani orang lain. Albert Einstein. Rekan-rekan, ini ada sekilas penugasan ya. Jadi penugasan kita ada 3, rekan-rekan. 1 penugasan mandiri, learning journal ya. Dikumpulin nanti malam, karena setelah ini Anda ada asinkronus 6JP. Kemudian ada bentuknya vlog ya rekan-rekan ya, sama seperti kemarin. Kemudian ada penugasan yang masing-masing dikumpulkan hari Kamis, yaitu penugasan kelompok, 2 kelompok. Yang pertama adalah studi kasus virtual tema implementasi nilai-nilai dasar PNS ya rekan-rekan ya. Ini bentuknya nanti makalah ya, implementasi ASN ya. Kemudian yang tugas kedua yaitu membuat vlog ya rekan-rekan ya, dengan teman-teman Anda, kelompok Anda, tentang create your dreams ya. Apa mimpi Anda ya, dengan nilai-nilai dasar PNS, mengacu pada aspek aneka. Mas Kuatman bisa dipilih ketua kelompoknya, karena saya harus... Udah ada, Mbak Naili, di LMS, Oke, di Kolabjar. Oke ya, sudah ada ya Mas Kuatman ya, oke. Rekan-rekan, kita closing, Pak Alpa. Oke. Baik, kita closing adalah tidak ada satu kata yang paling luar biasa dari kita adalah bersyukur. Anda sudah masuk di sini di antara ribuan yang mendaftar. Nah, Mas Juli sudah menyiapkan lagu The Massive untuk kita coba nyanyikan, luapkan emosi Anda hari ini. Mudah-mudahan bisa terbebas ya dari apa yang ada di dalam diri. Mas Juli mohon dibantu.
Teman-teman bisa di-unmute ya, kita nyanyi bersama. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Kau sesali segala yang telah terjadi. Kita manusia cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya. Syukuri apa yang ada. Ayo semua, Mas Pit, mana suaranya? Ayo Mas Pit. Hidup ini melakukan yang terbaik. Yang terlahir sempurna. Jangan ditahan. Jangan kau sesali. Syukur apa yang ada. Hidup adalah jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kita menunjukkan kuasa dan kekuasaan bagi hamba-Nya yang sabar dan kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, oh Kuatman. Menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, Kuatman. Apa yang ada hidup tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jika menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, tak kenal putus asa. Kuatman, Kuatman, Kuatman. Baik, Mbak Mia. Baik teman-teman, tanam bunga, tanam kubis, tanam juga, tanam lada. Bukan karena materi habis, tapi waktu sudah tak ada. Teman-teman, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran sinkronus terkait agenda 2 nilai-nilai dasar PNS pada pelatihan dasar CPNS golongan 3 LIPI angkatan 2 hari ini. Kita akan melanjutkan pelatihan pada hari Jumat ya, Pak Alfa, Bu Naili. Betul, hari Jumat. Hari Jumat. Untuk waktunya bisa dilihat di panduan pukul berapa. Kalau tidak salah pukul 7.45. Nah, di sini juga saya ingin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi evaluasi yang ada di LMS. Nah, mungkin itu saja dari kami, tim pengampu materi. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin laporan dulu ya Pak. Bu. Terima kasih. Izin Ya, laporan silakan. dulu. Baik. Duduk siap, gerak. Lapor. Peserta Latsar CPNS LIPI golongan 3 tahun 2021 angkatan 2 kelompok 3 berjumlah 10 orang hadir lengkap telah mengikuti pembelajaran. Bubarkan. Siap, bubarkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Latsar. Disiplin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin live Oke, ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Jajuli, Mbak Mia, Bu Naili. Terima kasih semuanya ya. Semua. Terima kasih.